Luar biasa nih sore hari ini ya. Masih suasana lebaran, sebelumnya kita mau minal aidin wal faizin dulu kali ya. Maaf lahir batin dari kami penghuni warung Waebo. Yang baru ya. Iya, setelah yang sepuh-sepuh, yang fosil-fosil, ini waktunya ya anak-anak muda yang tua-tua ngali-ngali. Iya, yang tua. Karena masih muda nih CEO kan berarti ada THR nih untuk kami. Nah, ada terjangan hari raya kala di terjangan hari raya nih. THR hanya apa? Halalin dong. Wow. Nah, laju udah minta halalin. Laju Nuce Abah nih. Inilah aku nggak ngerti lagi jujuran Bay. Aku ini kan sebagai ponaan Dio nomor 300 ini kan. Jauh banyak nih. Jauh nganggur nih, nggak paham juga kemana ini mereka nih. Cuma mudik ujinya nih. Nggak balik-balik. Ujinya mereka nih naik kapal. Ya biasa kapal besar kan. Naik bus kayak kapal. Ujinya main film kalau. Apa? Ini Abah tuh sekalian main film. Sekalian memang sekalian juga. Film itu Rintisan Anak Babi. Kena kutuk berarti. Ada tuh film di CCTV disorotnya kalau salah. Di dalam CCTV tuh lah disorotnya dia, dijingok dari bawah. Maling. Nah, jadi emang ya mereka masih mudik kan, enggak dipungkiri masih raminnya jalanan nih kan. Kita beda diajak. Ya sudah kita pelok ke minta oleh-olehnya dari mereka ya. Kamu jago warung. Nah, jago warung bener. Hilang isinya biarlah asli. Yang penting kita nih apa-apa ngilang. Yang penting warungnya jangan hilang. Nah, itu dia tuh kendak itu kan ya. Tapi yang pastinya kan di suasana lebaran ini kan kita harapannya jadi pribadi yang baru ya dak ya. Ya kan. Kembali ke fitrah. Bener sekali, mencak bayi baru lahir. Ya kan, walaupun rai kita baby face kan. Jangan dibalik, jangan diasike. Bener ya. Nah, jadi buat yang galau-galaunya juga harapannya pengen ada yang baru setelah lebaran ini ya dak. Nah, tapi ada juga yang baru juga. Apa tuh? Bukan pribadi yang tapi ada sesuatu yang baru yang pengen kita info ke buat semua yang lagi nonton Pal TV di warung Waebo. Pasti ini lebih penting. Pasti ada penting. Jadi yang penting ini ya, ini kita bakal undang langsung. Yang pertama ini ada Bapak Agus Waluyo Cahyono, SIM Hum. Ini ada Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus, dan juga kita undang ada Bapak Nenme Tulu SH, Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Kami persilakan Bapak ya, silakan untuk hadir di warung Waebo yang tidak seberapa ini ya. Boleh lah warung ini kecil baik. Wow, tapi yang datang pejabat-pejabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Iya, Pak, saya duduk. Silakan Pak. Mungkin dari Pak Nain dulu untuk di sebelah kiri ya. Malum lah Pak Pak Agus di belakang kanan. Ini agak lebar. Iya, memang tambah penghuni juga lebar-lebar ini ya. Iya. Makannya agak makan tempat. Jadi nak kami mau makan nasi ini makan tempat ya. Iya. Jadi ini dia ada Pak Agus dan juga Pak Nain. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf gagal fokus dengan jam tangan Pak Agus. Dari wanginya gagal fokus dari itu kelihatannya pijaan kaki yang kati angsuran itu. Oh berat ya? Pijaan berat ya? Enteng ya pijaan kita tadi ya. Berat ya? Iya, kalau kita tadi kan agak ngesot kan berjalan kan. Aku pas alamatnya jenguk Pak Agus. Alam kemenyala kalah masa depan aku. Jam tangan Pak Agus ya. Iya. Kenalan dulu lah mungkin kan. Boleh. Mungkin secara lengkap. Iya, secara lengkapnya silakan mungkin dari Pak Agus sebelum Pak Nain kesehariannya mungkin selain ngantor pasti ya. Iya, betul. Dacak kita ya, duduk di warung. Apa mungkin Pak Agus kesehariannya sambil istirahat main Mobile Legend apa cak mana? Tidak ya. Itu kau kan, itu kau yang jelek kau galau kan. Maaf. Silakan dari Pak Agus dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Waluyo Cahyono, Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Dan kebetulan saya baru dilantik tanggal 22 November 2024. Oh, belum 1 tahun. Masih seumur jagung. Memang asli mana Pak kita Pak? Saya asli Kota Malang. Oh, apel. Arema. CEO kan melintangnya. Nah, beda lagi kalau melintang ya. Jadi baru sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus. Oh, Horas. Berarti dari Horas langsung ke Sumatera ke Palembang. Jadi ini kebetulan balik mudik juga Pak ya dari Malang. Baru pulang dari kemarin mudik. Ya, Pak, ya. Sempat mudik, oke, iya. Tapi cak mana Pak? Mungkin Bapak masih ngerti dikit lah Pak ya bahasa Palembang Pak ya? Ya, dikit-dikit lah. Dikit-dikit Pak ya, iya. Mungkin kalau ada shock kultur nggak Pak waktu nyampe di Palembang?
Ya intinya sih semua daerah buat kami para hakim itu adalah kita harus selalu enjoy, menjunjung tinggi budaya, adat budaya yang ada di masyarakat setempat itu yang selalu kita junjung tinggi. Memang adat budaya setiap daerah kan berbeda tapi kita tetap menghormati dan tetap enjoy lah dimanapun kita berada. Betul. Berarti memang sudah jiwa fleksibel ditanamkan untuk semua keluarga besar pengadilan agama. Jadi mau ditaruh di mana aja sudah siap. Iya, ngacak Putri ini bawa diri dia. Putri ini ditaruh mana daerah gumo. Masuk dikit gumo, susah Asli memang. surupan. Dadak ini Sudah divaksin belum vaksin? Sudah ya. Deket-deket kan. Tapi sudah Pak Agus sudah ini Pak, sarapan model mie sudah Pak? Sudah merasakan sarapan model mie belum Pak? Udah, beberapa kita makanan tradisional sudah saya coba. Alhamdulillah ya cocok-cocok aja, nggak ada masalah. Lah nggak ngajak. Insya Allah kita makan bersama-sama. Sama memang. Halal bil halal. Iya, oke. Kita ke Pak Naim, silakan Pak Naim untuk perkenalan diri ke pemirsa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Naim wabarakatuh. Naitulu, sehari-hari bekerja sebagai sekretaris di Pengadilan Negeri Palembang. Ya. Mulai melaksanakan tugas di Pengadilan Palembang di Januari 2024. Oh sama baru juga po dari luar kota Pak? Enggak, dari Pengadilan Tinggi sebelumnya. Oh, oke masih sini lah berarti, masih Palembang juga. Oke. Jadi emang ya apa namanya itulah ya. Kita pokoknya kata Pak Agus juga, mainin juga kita tempat kemana baik. Betul. Kita harus bisa fleksibel tadi ya. Fleksibel ya. Selama masih bisa juga ampera, kita galak baik. Berarti Pak Agus dan juga Pak Naim berarti baru mulai operasional dari Pengadilan Negeri Agama ini sudah mulai dari hari kemarin Senin atau Selasa ini? Pengadilan negeri bukan Pengadilan Negeri Iya. Palembang kelas 1A ya Pak ya. Iya, Berarti khusus, baru 1A khusus. khusus 1A. Jadi mulai 22 November 2024 saya resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus di Pengadilan Tinggi oleh Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Oke. Jadi memang bisa dibilang experience walaupun baru tapi sudah di luar sudah banyak lah. Benar, intinya tapi kayak kalau gitu ya. untuk operasional after lebaran ini berarti baru kemarin. Perkapan untuk Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus ini perkapan Pak untuk operasional? Kan libur kan kemarin libur. Berarti masuknya Selasa. perkapan Pak? Kita mulai Selasa 8 November. setelah Selasa Lebaran. 8 April. Oh kemarin. April. Kemarin. 2025. Oh cepet ya sama ya Sesuai. sesuai ya. Banyak antrian caknya Pak. Iya. Banyak antrian. Karena memang Putri ini Pak pengen Pak diadili Pak memang. Dia pengen ngumpul dia. Oke, Karena jadi memang seperti biasa. famousnya kalau Pengadilan Iya. Negeri Palembang kelas 1A ini seringnya yang namanya ada kegiatan di situ Pak. Kalau misalnya adik aku dewe kemarin itu karate atau taekwondo di Iya, depan taekwondo. situ. Latihan di Taekwondo. kan? Sore harinya biasanya. Benar. Jadi memang untuk fasilitas dari Banyak lah di situ. benar. Komplit ya. Jadi memang aktif sekali ya Pak ya. Ya kalau aku dulu Pak jujur bae ini aku pernah Pak diadili di situ Pak. ngapa? Gara-gara tilang Pak. Tilang. Oh, Iya, tilang juga. ada tilang juga di situ di bawahnya itu. Oh, berarti di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus ini ada apa Be Pak di situ? Untuk menangani apa Be? Oke. Jadi di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus ini kan adalah ada peradilan umumnya, meliputi perkara perdata, perkara pidana, kemudian ada peradilan khususnya, yaitu pengadilan tipikor dan juga peradilan PHI. Tuh, tindak pidana korupsi dan juga Pers- untuk perselisihan perselisihan hubungan industrial. Oke. Jangan salah kita nih lanjut ya Dini. Tidak, jangan. Aku sudah ada pengalaman jujuran Mei kemarin. Baru Yo. juga Fitri. Iya, tapi baru masih ada maafan. Pak yang untuk tilang masih ada juga masih Pak. ada. Jujur, ini pernah aku jadi buat pemirsa Pak TV Di rumah Warna ya. Ebo ya kalau misalnya kena tilang SIM ya. Itu pasti ke baju rapi ya, itu yang pertama ya, karena ini sidang. Iya, jangan. Dan sopan sangat. Dan sopan. Mohon maaf waktu itu Pak, izin cerita dikit Pak ya. Jadi ada yang pakai sepan pendek. Kakak. Oh, Dah, bersandal, aman pakai Kebiasaan sendal. di warung tadi kan? Iya bener, tapi padahal sidang tuh memang ada tatanya, ada tata cara lah kurang lebih kayak itu. Betul. Jadi udah selesai situ baru dan itu ada hakimnya, nian nggak bohong aku becak kita duduknya di kursi pesakitan itu. Nah itu sakit yang, nih. iya dah maksudnya istilahnya kursi pesakitan di depan ada hakimnya nian. Berarti gitu, kurang di lebih. setiap pengadilan itu ada perkara-perkaranya, ada dendanya dan juga sesuai Iya, hukuman sesuai masing-masing. Sesuai dengan Sesuai dengan tadi. undang-undangnya.
Paling kecil, paling lama, paling lembet lagi paling kecil hukumannya berapa lama atau berapa duit tuh, Pak? Ya denda. Denda. Berapa duit? Berapa duit? Udah duit ini lagi kan. Maklum Pak, cara berjualan. Iya. Mata duitan. Nah, mungkin kita kepo Pak. Pak. Maksudnya kalau biasanya di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus ini. Punishment-nya ya. Iya, punishment-nya tuh Benar. yang Sanksi. iya, sanksinya yang pernah pernah dilakukan tuh kayak gimana sih Pak? Kayak itu. Ya, kalau tergantung dari undang-undangnya berbunyinya bagaimana. Jadi situ kan paling rendah kan ada pidana denda, tapi ada juga pidana kurungan. Kurungan itu di bawah 1 tahun, juga ada pidana penjara. Dan Masih ada Pak di kurungan. Pak? Jangan. Ngeri nih ada Kakek di salah Habis tiba-tiba diberas kurung. Pak di rumah Main soalnya, kurung Pak. ya. Oke. Jadi tadi paling kecil 1 tahun kurungan. Kalau ada pidana denda, Aha. seperti tilangan denda. Ya. Kemudian juga ada pidana kurungan, juga ada kalau diperhati periode misalnya dan kurungan juga, Ya. ada denda juga bisa. Tergantung undang-undang ya berbunyinya bagaimana. Hakim Ya, kan tidak bisa sesuai lepas dengan- dari undang-undang, Iya, sesuai dengan apa yang juga lagi di undang-undang atau permasalahan perda di dan situ. sebagainya. Berarti Oke. yang paling sering itu apa, Pak? Nah, iya, mungkin yang sering tadi kan banyak Pak ya, maksudnya yang masuk di sini kan. Iya. Tapi yang paling sering itu kasusnya apa Pak? Ke arah mana maksudnya? Gitu? Paling banyak rata-rata di hampir semua pengadilan negeri itu adalah perkara narkoba, itu rata paling banyak. Jiko, Pak. Mana dong, kakek, kalau aku narkoba, kurus pada aku memang ya. Iya, tidak lah, jangan sampai. Oh, jadi banyak narkoba, Pak. Rata-rata hampir semua pengadilan negeri di Indonesia perkara narkoba mendominasi. Oke. Oke, Iya. sedikit informasi nih. Berarti Iya. benar kan kalau untuk alamat dari Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus ini di Kapten Rifai masih Pak Iya, ya? awalnya. Sekarang Sekarang masih di Kapten Rifai 16, Oke. tetapi kita karena akan ada renovasi gedung, Oke. jadi kita insya Allah akhir April atau awal bulan Mei, kita akan pindah sementara ke gedung Museum Tekstil di Jalan Merdeka nomor 9. Oke. berarti Nah, untuk nantinya pelaksanaan ketok palu dan segala macam pindah semuanya Pak ya di sana. Iya. Apakah sementara. memungkinkan muat tuh Pak? Karena kan banyak tuh kan barang-barang museum ada Kalau tenun sama maunya banyak, songket. Pak. Kalau pernah ke sana kan? intinya Pak Agus ya, Sarah ini siap Pak jadi kulinya. Jadi kalau misalnya cak kurang, Iya. tenaga, kayak dibangun ruangan sama Sarah ini, cek itu Pak. Kaget Iya, Pak. kalau cak kurang-kurang juru parkir boleh. Sama Pak jurunya. Pasti muat lah ya. Oke, mungkin kakek itu kita bahas lebih lanjut ya, karena emang ya kebetulan dekat rumah kami juga lah ya, cek itu. Nah, tapi balik ke kasus tadi, penasaran juga nih. Pernah ada Pak yang mungkin sampai kan kadang pernah ada momen kami nyingok tuh ada yang rame di depan segala macam. Demo. Iya, mungkin ada Pak kasus yang waktu itu sampai rame sampai mungkin malam segala macam kayak itu Pak. Iya, kalau kasus yang ramai masih setiap pengadilan negeri masih ada lah. Dan itu menurut kami hal yang wajar, masyarakat berhak untuk melihat, memantau persidangan, itu hal yang wajar. Sepanjang, kalaupun ada demo, sepanjang demo itu diberitahukan ke pihak kepolisian, kenapa tidak? Undang-undang memungkinkan untuk orang untuk mengungkapkan perasaannya ataupun menyampaikan pikirannya melalui demo sepanjang ada izin ke pihak kepolisian dan tidak anarkis yang utama itu. Nggak ngebuk. Tidak merusak. Sejauh ini yang paling pengadilan. anarkis itu pernah terjadi tragedinya sebelum pindah ini ya Pak, ataupun setelah Bapak pindah per 2024 ini ada nggak Pak yang paling anarkis gitu Pak? Alhamdulillah selama ini aman-aman saja ya. Aman. Demo-demo Alhamdulillah masih ya. wajar, Terkontrol ya, Pak, ya. terkontrol, terkendali dan sepanjang cuma menggunakan pendapat ya silakan saja. Oke, Tidak jadi sama emang masalah. alhamdulillah selama pengalaman dari Pak Agus dari aman lah Pak ya. Aman, kurang lebih kayak insya Allah gitu, Pak, ya. aman dan semoga seterusnya aman terus. Amin. Ya jangan sampai lah, kalaupun rusuh tanda muka dua ekor ini Pak. Iya. Mereka nih lah yang rusuh-rusuh. Kami mel ngaman punya Pak. Janganlah ya. Oke. Jadi emang Oke. sudah di-spill dari awal ya kalau Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus ini bakal pindah sementara ya Pak ya. Iya. Jadi karena emang tujuannya ya biar enak galau-galaunya cek itu kan ya. Kita cek bakal itu. lagi tanya lagi ya, benar. mana posisinya, apa kok kaget kalau masuk ke sana masuk tiket bayar tiket. Bukan masuk wahana, mohon maaf. Atau mungkin Karena bayar waktu bener, itu masuk atau mungkin museum, kita spill juga kaget kayak mana dengan nuansa barunya ini. Benar, apakah akan dibikin Ancaman. Five Ramadan lagi? Harus balik lagi Idul berarti. Adha? Ada ketupat ya. Tidak lah ya. Oke. Kita bakal balik lagi ya. Iya, yang pastinya masih kita bakal ngobrol bara Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus di Warung Waebo ya. Balik lagi kita ya.
masih di warung Wak Ebo. Bener. Nah inilah ada warungnya sekarang lah agak bertambah, ada minum pulau di Iya. sini padahal ini yang laku kemarin. Udah laku kemarin. Expired, Expired. Dan ini bertahan sampai 5 tahun ke depan kan, jadi mau ubah ya. Iya. Tidak, Maksudnya ya apa namanya, tapi tidak apa-apa lah, walaupun kita ada tempat baru, yang penting Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus juga akan siap-siap menuju tempat baru ya. Ya Sarah ya. Tempatnya Iya, Cak ini Putri juga. sudah terkenal lama dari abad Iya. ke-19 dulu. Jadi ini Wow. tempat bersejarah. Oh, jadi diam-diam main HP tadi ngecek Tadi. itu ternyata Karena ya. baru dinyuk tahu ya, Iya, iya, tadi iya. lah. Oke. Nah, jadi ini ada museum lama Iya. kolonial ya abad 19 yang Iya. sekarang ini tutup sementara. Iya. Dan tadi isunya memang sebagai tempat perpindahan dari Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Nah, Benar ya? benar sekali Bagus ya. ya. Nah itu, mungkin kita langsung bayar, tadi kita spill juga sama Cek Sarah tadi ya. Kalau sudah di spill akan pindah sementara dulu Betul. ya. Nah mungkin kita ke Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus ke Pak Naim, mungkin bisa menjawab kira-kira kabarnya apakah benar ini Isunya. isunya bukan isu kabarnya Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus ini bakal pindah dulu sementara Pak. Ya, terima kasih. Memang benar apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, Iya. bahwasanya kita akan menempati gedung sementara di Museum Tekstil Iya. di Jalan Merdeka karena akan diadakan renovasi besar di Oke. Pengadilan Negeri Palembang. Oke, jadi emang akan ada renovasi lebih Aduh. tepatnya. Berarti yang lama itu akan direnovasi yang di Jalan Arifai. Kapten Arifai itu, Arifai. samping kantor gubernur, Ya. itu bakal direnovasi dan pindah sementara di Museum Tekstil. Betul. Oke, nah, Mak mana cerita nih, Pak Naim? Kan banyak tempat. Benar. Rumahnya Cek Sarah sama Cek Putri ini Aku siap tak pindah sebenarnya. warung sini sih sebenarnya. Iya, siapa ya, dijadi ke maksudnya? kantor sementara Iya, sebenarnya kita kan. di sini lah. Iya. Nah, kenapa akhirnya dapatlah di tempat situ, Pak Naim? Ya. Jadi pertama memang kita karena ini rehab total, Iya. kita memerlukan tempat tentunya. Nah, berkat koordinasi pimpinan kita, Iya. Pak Ketua, dengan koordinasi dengan Korkopinda, Iya. tadinya kita ditawari di Gedung Juang Gedung Juang itu di mana, Pak? di Mohon, Pak. Jakabaring. Oh. Hanya karena di situ lahannya sempit Oke. dan satu juga di itu kan sudah termasuk pangkalan balai. Dia sudah mana Melewati bilangnya? daerah. Sudah di luar Palembang, Pak. Nah, wilayah Coret, Pak. wilayah Palembang Palembang Coret, Coret, iya benar. wilayah Kalau Jigito, ya, Pak. wilayah hukumnya tidak boleh ada Iya, dua. benar. Karena sudah beda lagi, Pak. Pengadilan Banyuasin, Pangkalan Balai ya. sudah ada Iya, juga. benar. Pangkalan beda lagi. Iya. Akhirnya kemarin juga Pak Ketua bertemu dengan pimpinan-pimpinan daerah, Pak Wali, Pak Sekda, ditawarkan ke situ. Kebetulan di Museum Tekstil itu kosong memang. Iya. Yang tadinya ex BPKAD, BPKAD sudah pindah ke depan kantor kami di Arifai. Nah, Di oke. sebelah gedung perhubungan. Ya. Itu cikal bakalnya. Oh, jadi emang awalnya sebelumnya sudah ada yang nempati, tapi Ya. sementara juga akhirnya pindah sudah. Nah, akhirnya masuklah Ya. kita di situ, Pak ya. Oh, Iya. jadi museum tekstil ini kayak Iya. persinggahan ya. Iya, karena kayak emang- hati kau put. Tempat Siang iya loh ya. Iya. Oke, oke. Berarti suasananya itu bakal diubah kayak tempat persidangannya itu susunan bangkunya, terus cak mana itu sudah Isinya Sudah. ya. Iya, maksudnya Pak Disesuaikan kan ya? kan, Sudah. kan pastikan Museum. iya, itu kan Perbedaannya museum. banyak. Nggak kan Iya. dijenguk patung, Nah, kita di sidang itu. gitu. Nah, mungkin kayak mana sejauh ini sudah di apa ya kita bilangnya ditatanya kayak mana, Pak? Ya, itu kan gedung serbaguna kosong itu kita buat di depannya itu front office, di belakangnya ada back office, Ya. itu ada bagian teknis peradilan. Nah, di belakang itu ruang sidang ada 5. Nah, oke. Itu yang di gedung Museum Tekstil. Iya. Gedung ex BPKAD itu untuk Ruang kerja. kerja hakim dan pegawai. Oke. Sebenarnya kalau dari depan nih kelihatannya kecil museum tekstil itu sebenarnya. Tapi sebenarnya itu lebar besar ya. Besar dan Makanya banyak. akhirnya pengadilan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 ini masuklah di situ, Pak ya. Iya. Oke. Berarti saya untuk tunggu. tata ruang ini sudah ditata sebelum kemarin masuk tanggal 8, Pak ya? Ya, itu Oke. kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Sekda dan Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan surat pinjam pakainya Oke, oke. melalui Pak pakai. Sekda. Jadi ya. Jadi di depan itu ada plang. Ini pindah ke sini gitu. Ada Pemberitahuan. polosnya, Ya, polosnya Sama-sama, dia. Pak, ya. Iya, Nggak apa-apa, Pak, iya, ya. iya. Pemberitahuan ya. Biasanya kan dari yang lama tuh, ini pindah ke sini ya. Itu Nah, iya. itu ada plangnya kayak gitu, Pak. Belum, tapi Belum ada? di web nanti diberitahu Di web, pihak-pihak di media terkait, sosial. media sosial, pihak-pihak terkait, instansi
vertikal atas sudah kita siapkan semua. Iya. Tinggal. Dan juga salah satunya kenapa mampir di warung Waebo ini ya kita juga pengen nyampein ke pemirsa Ya, juga. benar. Yaitu kalau sekarang sekali lagi Operasional, semua pengadilan. benar, pengadilan Palembang kelas Benar. khusus 1A ini Untuk sementara. pindah sementara ke museum tekstil ini di depan ada apa sih namanya itu, ada Tugu itu, ada nasi Padang itu, nah depan situ lah pokoknya. Yang Ya, jelas kalau ada nasi Padang, ada Mbak. meriamnya, Cek. Nah iya ada Iya, meriamnya, benar, benar meriam. meriam. Cuma jangan takut ada meriamnya itu ya. Benar. Iya, Cek. Oke. Tapi kita ke Pak Ketua nih, kepada ke Pak Agus. Pak Agus dan bapak yang lain mungkin ketika lihat kondisi bangunan segala macam kayak gimana Pak pertama kali? Apakah ada mistisnya? Apakah saling ngasih? Atau gimana Ya, maksudnya ada gitu Pak? museum. Ya maksudnya gimana ketika terutama kan mungkin Pak Agus kan baru kan gitu. Iya, baru Nah, kenalan kan? iya ketika udah lihat gedungnya gimana Pak tanggapannya kemarin? Jadi gini, saat saya masuk pertama itu kan museum tekstil itu kan berupa hall, Iya. jadi aula luas. Iya. Betul. Kemudian juga masih bocor-bocor atapnya semuanya karena sudah berapa tahun nggak Iya udah digunakan. kosong ya. Nah, otomatis saya berpikirnya mindsetnya seorang hakim ya. Ini ruang sidang nanti hakim saya di mana? Iya. Tapi masa satu hall dipakai untuk satu ruang sidang kan nggak mungkin. Benar, Iya, benar, iya, benar. iya, Pak. iya. Otomatis- Konser Pak El aja ya, cak konser. Jadi saya berpikir berarti itu kan nanti akan kami sekat menjadi beberapa ruang sidang supaya hakim kami bisa bersidang dengan beberapa ruang Dan juga sidang. nyaman. Iya, Dan nyaman. pasti. Karena kalau satu hall, satu ruang sidang kan jelas tidak akan Kebesaan, jalan. iya. Ya akan jalan karena perkara kami kan lumayan banyak. Jadi, Iya, benar. jadi saya berpikir bahwa itu harus disekat menjadi beberapa ruang sidang. Oke, oke. Dan kemarin kan kita sudah kerjasama juga dengan Pemda Provinsi dan Pemda Provinsi yang membantu untuk menyekatkan gedung-gedung tersebut, aula tersebut. Oke. Dan juga waktu itu kan belum ada ruang sel tahanan. Itu penting ya kalau bagi pengadilan Iya, negeri iya. harus ada ruang sel tahanan. Dan Dan itu ada juga sudah Pak. sekarang sudah Oke. ada Berarti dibuatkan. sekarang sejauh ini alhamdulillah sudah ditempati ya Pak ya. Berarti sudah akan mulai dipakai maksudnya. belum di situ. ditempati. Jadi maksudnya akan OTW menuju dipakai untuk. ya kita kan melihat dulu Situ. progres daripada Iya. renovasi gedung museum tekstil Oke. tersebut. Sejauh ini jadi progresnya cak mana Pak? Jadi kita melihat kemarin untuk hall museum tekstil itu sudah disekat menjadi 5 sesuai sampaikan Pak Nain tadi. Oke. Sudah disekat jadi 5 ruang sidang sudah siap. Kemudian juga di back office juga sudah disekat untuk beberapa ruang kepaniteraan sudah kami disiapkan. Kemudian juga sudah ada ruang sel tahanan tuh ada 4. 4 itu 2 untuk laki-laki, kemudian 1 untuk wanita, 1 lagi untuk anak. Oke. Kenapa laki-lakinya 2? Karena rata-rata kebanyakan perkara pidana itu mayoritas laki-laki. Iya. Jadi kita Tidak siapkan ada dong. Ya, iya. siapkan Makanya disiapkan 2 lebih banyak Pak ya. 2 sel tahanan dan lumayan besar. Iya, karena tadi Nggak baik penuh, lagi. Kak. Kayak kalau tahanan cak aku yo mungkin kurang 2 tempat itu mohon maaf. Dan di Iya, ruang Pak. sel tahanan ini kita siapkan juga ada kamar mandi di dalam. Iya. Supaya untuk misalnya para tahanan ada sambil menunggu kalau Iya, mereka sidang iya. tetap ada di dalam sel tahanan. Memang standar daripada ruang sel Standarnya tahanan seperti itu ya Pak ya. Kurang-kurang megang batu Pak ya. Enggak dong, itu kan aduh, Bang dia nahan kan bisa dikeluari ya. Dan juga Tapi Oke. nih Pak, Ada yang ruang- jadi penasaran nih Iya, pasti oleh masyarakat Kota Palembang. Sebenarnya nak dibikin cak mana lagi sih pengadilan yang baru ini? Jadi Iya. intinya satu, kita kendala utama di Pengadilan Negeri Palembang adalah sering kebanjiran. Iya benar. Nah, utamanya di situ. Padahal di tengah kota ya Pak ya? Iya. Tapi karena- emang nggak dimungkini Pak ya, ini kita sebagai yang sering lewat juga emang Iya. posisinya itu sih ya. jadi kalau melihat posisinya tanah itu memang kontur Iya. tanah kami kan paling rendah. Iya, iya. Jadi kalau begitu banjir ya langsung menggenang di kantor kami. Itu yang Oke, utamanya. Oh, langsung dapat bantuan nggak Pak? Ya tapi emang sering itu kadang kalau lagi maaf Pak ya, lagi banjir ya itu Sarah Putri berenang Pak di situ. Iya. Jadi buat tempat di situ. Nyewa ban kami. Jadi- Nggak Iya, bisa. tapi memang gara-gara itu ya Pak ya salah satunya juga Di Pak. gedung yang baru kita nanti ada penimbunan tanah Oke. sehingga lebih tinggi 50 cm. Oke. Nah, kemudian juga gedung ini nanti akan sesuai dengan blueprint Mahkamah Agung. Iya. Kalau ditanya ada nggak yang baru nggak? Ada dong, jelas ada. Yang baru apa? Di gedung yang baru ini nanti untuk ruang sidangnya saya arahkan ada 2, jadi ada yang di atas dan di bawah. Nah, kemudian yang utama kami ini adalah kami kan mencanangkan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan, di mana kami menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi dari pihak manapun. Nah, caranya bagaimana? Salah satu solusinya kami ciptakan ruang sidang yang dari hakim dan panitera pengganti langsung turun ke ruang sidang.
tanpa bersentuhan dengan pihak masyarakat. Jadi lebih safety lagi. Jadi kami ciptakan ruang zona integritas yang tidak tersentuh atau steril area. Kita namakan steril area yang Steril area, masyarakat ya. tidak boleh masuk di situ. Jadi begitu dari ruang hakim langsung ada semacam tangga turun langsung ke ruang sidang. Tidak bersentuhan dengan masyarakat. Itu salah Itu satu yang yang kami akan ciptakan. baru yang Iya. Tapi cak mana Pak, kalau misalnya kayak kami ini kan biasa dari TV ya. Nah biasanya kan heboh kalau misalnya keluar dari pengadilan, nah langsung berenggut cepat untuk mengambil informasi ya itu. Nah apakah memang lagi ada sedia ke khusus memang kalau Ya. untuk Kayak gitu. media Ya, dipersilahkan. atau mungkin gitu. ada yang baru lagi dah Pak kira-kira. apa ada jalur khusus VIP saya itu kan Pak. Jalur VIP. Kalau untuk Lu, Ahmad. untuk media, masyarakat memang pintu masuknya juga akan berbeda. Oke. Jadi pintu Oke. masuk di Baru ruang juga, Pak, sidang ya? ini yang untuk hakim panitera pengganti khusus dari ruang hakim panitera pengganti langsung masuk ke ruang sidang. Oke. Sedangkan pintu masuk dari para tahanan, kemudian saksi, pengunjung, masuk wartawan itu di ruang pintu yang lain lagi. Oke. Jadi tidak bersentuhan. Beda Iya. Jadi Sudah banyak kayak itu. Jadi tidak pacak nyelip kenapa untuk duit rokok. Lah enggak baca. Enggak boleh ya itu. Jangan ya, jangan ya. Kita Tunggu jaga kamu kalau ketemu integritas. aku ya. Cuman kalau model-model Iya, susah memang sama Putri ini memangnya. Iya, iya, oke. Nah, ini Laju, itu. terbuang Nah, lagi. jangan, Pak, jangan, Pak, Pak. kalau Ya. bisa jadi ini masuk ke pintu neraka. Jangan pintu VIP lagi. Iya, jangan pintu makanya VIP lagi, Pak. Ini sedikit saya menyampaikan mohon bantuan kepada masyarakat karena kami mencanangkan dan melaksanakan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan. Iya. Mohon kepada masyarakat yang sedang berperkara kepada kami jangan sekali-sekali menghubungi petugas kami. Siapapun dia, baik hakim, aparatur peradilan, jangan menghubungi kami. Kami menjaga integritas, tapi tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan masyarakat. Setuju. Jadi tolong benar-benar masyarakat Kerjasamanya kerjasama yang mohon. baik, jangan menghubungi kami. Benar. Zona Biarkanlah kami integritas, bekerja dengan profesional, Oke. dengan tetap menjaga integritas. Itu dia sekali lagi zona integritasnya ya. Oke. Karena ini mungkin ada ditambahin iya, dari Pak, gedung Pak baru Naim, ini. mungkin tambahan kalau tadi kan sudah di-spill sama Pak Ketua kita Pak Agus kalau ada ruangan baru juga ada zona integritas. Nah mungkin ada inovasi apa lagi nih Pak Naim dari kita nih untuk di gedung baru nantinya? Oke, makasih. Yang jelas tata ruang dan fasilitas untuk difabel. Oh, terima Nah, itu kita prioritaskan. Iya. Termasuk jalur-jalur penyandang difabel untuk ke ruang sidang dan perlengkapan-perlengkapannya. Oh, dugaan ini ada laktasi juga agak ada ruangan, Pak. Ada. Ada. Sesuai ada. Jadi emang lebih ramah untuk teman-temannya berkebutuhan khusus juga ya Pak ya. Jadi kita perhatikan bukan hanya untuk yang non disabilitas, tapi yang disabilitas dan kaum rentan kami perhatikan. Oke. Kan tamu kami bukan hanya yang non disabilitas, tapi Benar. Spesial disabilitas ya, Pak kami ya. juga perhatikan. Benar. Oke. Apalagi Pak Naim mungkin tambahannya Pak Naim. Dari kalau tadi gedung mungkin inovasi teknologi Iya, apa atau semakin mungkin canggih ada apalagi- fingerprint atau muka aja sesuai Iya, atau kayak sensor, mano, sesuai kayak gitu. sidang. Jadi gitu. tersangkanya tuh tidak boleh ganti uang. Ada bisa. Mau ke pacar Iya, dicalon. mungkin dia diwakil kamu di calo Nggak gitu bisa. ya. Apalagi Pak mungkin yang akan baru lagi di tempat baru kita ini. Kamu pegawai baru Pak, boleh direkrut. Jangan, nggak usah nyari kode minta pegawai baru. Yang Tidak jelas aku yang- apa ya, Ujung lapan lancip Yang ya. baru tuh dampak depan ya sesuai prototip. Dan yang tadi yang disampaikan Pak Ketua memang sudah bertahun-tahun memang banjir, Iya. sehingga kita pelayanan masyarakat di situ sidang juga kadang ngangkat kaki kan. Serius Pak. Banjir Ini serius ada. Pak. Serius. Pak ini serius. Serius. Angkat kaki nih. Angkat kaki ini saking banjir ini. Makanya kita bersyukur. maaf Pak, izin. Berarti Ini di waktu persidangan, Berarti dia di waktu Iya. maaf hujan deras, banjir tetap jalan. Jalan. Nah, itu luar biasa. ada yang ngangkat. Profesional. Jadi dengan adanya Iya. tambahan dikasih renovasi ini kita sangat bersyukur. Mudah-mudahan Iya, peningkatan akhirnya, Pak, ya. layanan kita, Iya. khususnya masyarakat mencari keadilan, ya benar-benar lebih baik lah dengan adanya gedung baru ini kan. Iya, benar. Karena malu juga ya sebagai Iya, rumah udah enak, lagi udah juga enak, pengadilan kita udah negerinya enak. enggak taunya kondisinya kebanjiran cah itu Padahal- untung enggak di up Mal TV ya. Tapi emang sebenarnya ya ada untuk sekian lama kita bersyukur ya Pak ya hanya Iya. di renov, ditinggi ke juga, Iya. ya kan tadi baik lagi untuk kepentingan masyarakat ya Pak Iya. ya. Itu jadi kalau misalnya si sidang-sidang masa tadi banjir-banjir ya Pak ya hanya Sambil gitu. ngangkat kaki. Apakah Iya. benar kamu nih? Iya, karena emang ya baik lagi walaupun kondisi apapun hukum tetap persidangan tetap jalan ya Pak ya. Ya, sedikit saya tambahkan,
kita pengadilan se-Indonesia ini sudah berbasis modern. Jadi kita berbasis kepada teknologi informasi. Contohnya dalam peradilan perdata sesuai dengan instruksi dari Mahkamah Agung, kami ada sistem ECOT. Ekor apa tuh Pak? ECOT itu sistem aplikasi, kita pendaftarannya, pembayarannya, kemudian panggilannya, semua melalui Secara elektronik. Online. online. Itu ada di web berarti Di ya? aplikasi ada ECOT. ECOT. www apa Iya. tadi? www Enggak nama Ekor. ininya, Oh, aplikasinya. aplikasi. Bukan situs Link. aplikasi, Oh, jadi- Ekor Pak ya. Iya. Jadi langsung baik klik di apa namanya pencarian tuh ECOT. Ya. EKORT. Palembang. Ya. Oke. Jadi sama kayak kalau kita nak migrasi Iya, terus gitu pokoknya kan. pengadilan Itu negeri khusus- Palembang Selatan khusus juga ada aplikasi DWP. Untuk ya? perdata, kalau Oke. untuk pidananya kita ada yang namanya e-berpadu. Perpadu. Perpadu. Oh, Berpadu. Jadi pelimpahan berkas, perpanjangan penahanan, penyitaan itu ada e-berpadu. Oke. Kemudian untuk kita surat keterangan, kita bisa mengajukan secara elektronik dengan era terang. Oh. Jadi kita sistemnya sudah Online, model Pak, ya? online. Udah modern Pak ya. Iya, dan dengan sistem kita ada SIPP, Sistem Informasi Penutusan Perkara. Jadi masyarakat bisa langsung mengakses putusan yang kami jatuhkan oleh para hakim. Ya. Hari ini putus, hari ini harus masuk input di SIPP. Jadi masyarakat bisa melihat putusannya sesuai tidak sih yang diucapkan tadi. Oh, Oke. Yang Bisa cek bisa- langsung. Pak, Oke. Putri penasaran, terus yang bisa ngakses ECOT dan juga e-perpadu tadi siapa Pak itu Pak? Apa seluruh masyarakat umum bisa atau hanya misalnya contoh yang punya akses? Iya, atau Contohnya yang kayak, ikut sidang mungkin gitu Pak, hakim, tersangka, atau terdakwa, atau siapa? Ya, semua Siapa Pak? aplikasi. Jadi gini, untuk era terang itu memang ada aparat hukum yang bisa mengakses di sana. Khusus aparat hukum? E-perpadu, Kalau e-perpadu e-perpadu tadi, ya. untuk aparat hukum. Kenapa aparat hukum? Karena yang bersangkutan ada pelimpahan berkas, perpanjangan penahanan, mengajukan permohonan sita dan sebagainya. Tapi kalau untuk ECOT itu para pengguna yang menyiapkan pengguna itu rata-rata advokat dan juga masyarakat bisa langsung umum. Bisa mengekspos di situ. Kemudian untuk SIPP masyarakat bisa ngecek langsung bisa ngecek. Oh, jadi ada 3 ya, banyak nih ya? ada era terang, jadi ada 4 aplikasi. Oke. Karena Cek Sarah ini belum pernah juga berurusan dengan pengadilan Nah, negeri. habis ini, habis acara ini. Jangan. Jadi penasaran juga, apakah memang ada CS-nya langsung yang akan menginformasikan Membantu, terkait ya? penggunaan dari online tadi, Pak? Atau mungkin informasi lebih lengkap Pak. Tapi mungkin kaget dulu soal- Pak dijawab ya. Itu, Kita ya. nak iklan dulu. Boleh, Jeda boleh, satu boleh. ini. Tetap di Waebo. Iya, masih di Warung Waebo ya. Iya, kita masih sama Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus. Ini ada Ketua Bapak Agus Waluyo Cahyono SIM Hum, sama juga ada Sekretaris Bapak Nain Metul SH ya. Kita tadi sudah spill kalau apa namanya Pindah kajiannya lokasi. pindah lokasi. Per Nah. kapan Pak berarti Pak? Berarti kan ini masih berproses Pak ya. Peralihan, ya? Berarti Iya. kemungkinan besar kapan kita bakal pindah Pak? Jadi insya Allah kalau nggak ada perubahan kami sekitar tanggal 2 atau 3 bulan Mei kita sudah mulai pindah Boyongan. Oke, 2 atau 3 Mei 2002 bakal Ya, pindah. antara Mungkin tanggal bisa. itulah. Tapi perlu saya tekankan di sini bahwa walaupun kami pindah, kami tetap melayani masyarakat seperti biasa. Tidak ada perubahan masalah pelayanan kepada masyarakat. Tetap berjalan seperti biasa. Cuma Oke. pindah tempat saja. Cuma pindah tempat aja. benar. Tapi Tidak mungkin disclaimer melayani. mungkin ada perubahan jadwal kah Pak setelah memang ada perpindahan ini kan tadi mengingat baru pindah tanggal 2 sampai 8 ya tadi Iya, ya. 2 sampai 3, 2 atau 3. 2 Ya, 3 kebetulan Mei. hari Jumat, Sabtu, Minggu, jadi supaya tidak mengganggu pelayanan. Oke. Jumatnya kami tetap melayani masyarakat seperti biasa, kalaupun ada sidang tetap dilayani, kalau ada tamu-tamu di PTSP tetap kami layani. Oke. Dan iya, tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Oke, baik. Cuma nanti kami setelah pindah, seperti sampaikan Pak Nain tadi, kita akan menginformasikan, bikin surat resmi kepada instansi terkait dan juga kepada pimpinan kami di Mahkamah Agung, di Badilum dan juga Bawas bahwa kami sudah resmi pindah sementara. Operasionalnya pindah. Supaya apa? Nanti surat penyuratnya bisa berjalan dengan baik, administrasinya juga berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Oke, iya. Oke, tapi tadi sempat ngobrol pas break tadi, katanya memang kalau dari Pengadilan Negeri Palembang ini membuka juga pelayanan untuk yang di luar dari pengadilan yang ada di Kapten RFI ya Pak ya. Bener ada di Mall
pelayanan Pelayanan publik. publik. Pelayanan publik. Ya. Jadi kami sudah kerjasama dengan pihak Pemda Kota, dengan Dinas OTD Penanaman Modal dan PTSP Kota Palembang, kita mau dengan PKS. Jadi kami membuka pelayanan di mall pelayanan publik. Di Jagabaring, di sana sudah banyak instansi lain sudah ada di sana, aparatur hukum yang lain, dan kami bergabung di sana. Jadi, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar lebih dekat, sehingga masyarakat juga bisa minta informasi kepada petugas kami mengenai pelayanan di pengadilan. Lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat, intinya seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita ke sana Pak, apa yang bisa kita akses Pak mungkin? Jadi di sana sudah ada petugas kami, kita di sana alhamdulillah disediakan komputer dan juga ada layar monitor dari pihak PTSP Kota. Jadi kita bisa mengakses, umpamanya nih saya pengen tahu perkara saya sudah sampai mana nih. Nah, kita bisa dibantu petugas, oh dicek perkara nomor berapa Pak, Ibu, nah dicek, oh sudah sampai keterangan saksi dan sebagainya. Lewat mall pelayanan publik tadi, Bisa pelayanan- diakses. atau bisa melalui pencarian sendiri. Pencarian sendiri juga apa bisa. tadi, Pak? Ada Ada ekot, itu biasa kemudian diakses oleh masyarakat umum. Terus yang ada kedua, kemudian juga SCPP bisa mengakses sistem informasi perusahaan perkara, bisa diinformasi juga era terang juga bisa, e-perpadu bisa E-perpadu. bisa untuk dari aparat hukum yang terlibat berkas dan dan lain-lain. yang terakhir Itu SCPP, ekot, e-perpadu, E-perpadu, era terang. era tera. Oke, jadi Era ada terang itu 4. kalau surat keterangan. Oke. Surat keterangan Sakit, bukan. puskesmas. Ah, beda dong, mohon Surat maaf. keterangan tidak pernah Keterangan di di- pengadilan maksudnya. Oke, oke. surat keterangan tidak pernah Oke. dipidana. Mempermudahkan ya. Iya. Iya. Tapi kita usahakan jangan sampai kita nak berperkara ya Pak. Jangan ya. sampai Tapi lah kalau pokoknya. seperti surat keterangan kan biasanya masyarakat membutuhkan. Surat keterangan Iya, tidak pernah iya, dipidana. Oh iya, perlu Untuk itu perlu Pak. dong. Itu kan perlu kan masyarakat harus tidak pernah terlibat kegiatan apa Yang tidak pernah buruk dijatuhi pidana dan sebagainya itu kan Oke. bisa di era terang itu. Oke. Nah, kita ke Pak Nain nih. Pak Nain, mungkin tadi sudah kita alhamdulillah tempat baru juga. Terus juga pelayanan juga sudah semakin maksimal nih dari Pengadilan Negeri Palembang kelas khusus. Tantangannya nih Pak sekarang. Apa nih mungkin tantangan tersendiri buat kita ini untuk apa ya? Untuk melayani masyarakat juga yang di soal hukum ini, atau mungkin hakim-hakim kita mungkin sejauh ini mungkin ada challenge-nya tersendiri. Ada tantangan apa yang lagi survive nih sama tim kita nih Pak? Yang mana nih? Yang untuk gedung Untuk Dua-duanya semuanya. boleh, Iya. Pak. Tapi mungkin diawali dulu dari pengadilan yang di Kapten RFI. Iya, sejauh ini mungkin ada hambatan, tantangan mungkin kita kurang hakim kah mungkin, atau tambah ya ini. iya, atau misalnya mungkin apa yang terjadi, Ada hambatan-hambatan lah Pak intinya Pak. iya. Selain banjir tadi, Pak. Iya, alhamdulillah banjir sudah lewat. Jelas, ya. Sudah lewat lah alhamdulillah banjir tadi kan. Ya tentunya tantangannya ya, kalau dibilang personil memang masih kurang. Oke. Tentunya personil pengamanan. Pengamanan. Karena di situ juga seperti kalau memang ini sidangnya offline, banyak juga perkara-perkara yang agak rawan kan, ribut. Iya, Nah itu iya. kita tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentunya. Iya. Tapi secara internal untuk tenaga pengamanan kita masih kurang. Oke. Terus kita juga terus tantangannya membentuk bagaimana masyarakat ini supaya pengunjung sidang itu tetap menjaga kebersihan, itu rendah masih. Nah, terus ruang yang bebas asap masih ngerokok. Nah, masih itu ngerokok. terus kita persuasif, kita Oke, umumkan. oke. Data-data saya kira itulah yang Oke, menjadi oke. hambatan. Oke, jadi emang sebenarnya justru emang dari internal ya kita Pak. Ya. Dari kita maksudnya masyarakat Dari juga yang pribadinya, iya. ya. Jadi mungkin buat pemirsa yang ada urusan, tolong jago kebersihannya. Benar. Ya. Jangan nenek-nenek. Terus juga mungkin tadi pengamanan ya Pak ya. Ya. Ditambah lagi hakim-hakim kita kayak mana Pak? Untuk yang di Palembang cukup atau mungkin Oh, cukup. cukup? kalau Oke. Atau perlu cadangan, Pak? Nggak usah, tiba-tiba. Nggak usah. Tiba-tiba jadi hakim ya. Iya. Nah, Itulah tapi yang nggak main hakim nah tuh itu ya, makanya nggak boleh. itulah. Tapi mungkin Pak, ini boleh dikasih info kalau misalnya kita ada urusan di pengadilan. Mungkin baik itu sebagai Persiapan yo, iya, ya, kan, sebagai yang datang atau mungkin yang bukan berperkara kita bilang Pak, yang ada urusan lah intinya di pengadilan negeri Palembang kelas khusus. Kayak tadi Okan cerita kan pas di sidang ternyata kita harus baju rapi kayak itu. Nah, mungkin buat masyarakat yang ada urusan Persiapannya. ada persiapan khusus nggak sih Pak sebenarnya? Selain memang berkas-berkas pasti Pak, tapi maksudnya penampilan
atau mungkin nggak boleh pakai apa kayak itu Pak maksudnya. Nggak boleh bawa sajam atau Iya pastilah kalau Pasti. tidak boleh. Kalau itu pasti. Yang jelas memang ya artinya kalau ke kantor ya berpakaian rapi. Oke. Ya, Dan juga tidak boleh celana pendek ya. Nah itu, iya. Jadi kalau celana Apalagi pendek. tidak berselana. Wah, Jangan pulau masuk angin kan ya. Tapi bandrek boleh. Iya boleh. Tapi intinya sih balik lagi namun kita ada urusan berpakaian rapi lah intinya. Ya itu ya Pak ya. Oke itu. Jadi buat galo-galonya yang nak pengen ya pasti akan diinfokan karena tanggal 2 atau 3 Mei nanti ya Pak ya akan OTW Ke OTW museum. pindah ke museum Mulai tekstil tanggal ya Pak 2, ya. 3, 4 itu kan hari Jumat, Ya, Sabtu, weekend, Minggu. Pak, ya. Kita memang pakai untuk hari libur. Kecuali hari Jumatnya tanggal 2 kan tetap pelayanan kita buka. Iya. Tapi sorenya kita baru geser ke Berarti museum bulan tekstil. ini masih di kantor yang lama dulu, Masih. kantor yang lama terus 1 bulan lah jedanya ya. Jedanya. pas Mei tadi, awal Mei baru perpindahan ke museum tekstil. Iya, Kurang lebih dan itu berapa operasional. bulan Pak untuk balik lagi ke kantor yang lama yang sesudah direnovasi? Estimasinya ya. Iya, Oh, estimasi. mungkin gambaran ya kan kita berapa lama lagi akan kan direnovasi besar-besaran ya. Iya. Mungkin udah didapat bocoran belum berapa lama? Perkiraan Insya Allah pindah mungkin lagi. sampai dengan akhir tahun ya. Kita upayakan akhir tahun sudah selesai. proyek tuh Pak berarti. Iya, iyalah karena emang renovasi Nah, total. prospek Kak, prospek. Karena renovasi total, karena balik lagi karena ditinggi juga tadi Pak ya. Iya. 50 Untuk cm jam dan operasionalnya segala macam. apakah ada perubahan juga Pak nantinya ketika bulan Mei nanti pindah? Untuk jam operasional tetap kita jam 8 sampai jam 16.30. Tapi untuk persidangan kan tidak mengenal jam ya. Kita bisa sampai malam Pernah sekalipun. lihat malam-malam waktu Iya. itu Pak ya, Iya. apalagi pas Ado demo hakim kemarin Pak. Itu Ya, sampai maksudnya- jam 12 malam pun masih rame Pak. Iya. Tapi tadi balik lagi karena tadi kan sampai malam ya Pak ya untuk apa namanya yang sidang gitu dewek gitu kan ya. Yang penting Benar. jangan udah sampai malam boleh tapi jangan rusuh itu yang paling penting ya. Benar. Oke. Dan siap kopi. Pokoknya damai ya, perdamaian. Benar. Dan yang terakhir Pak mungkin dari Pak Sekre dan juga Pak Ketua boleh diinformasikan sama Mang Cek Bicek yang ada di rumah himbauannya terkait perpindahan dengan tempat baru ini dan mungkin untuk pelayanan kedepannya mungkin boleh diinfokan sama Mang Cek Iya, Bicek. atau apa yang pengen disampaikan juga buat masyarakat benar. Palembang. Silakan mungkin dari Pak Nain dulu baru terakhir Pak Agus. Silakan Pak Nain dulu mungkin. Ya, terima kasih kepada masyarakat Kota Palembang bahwa kami akan menempati gedung sementara di Museum Tekstil. Kami mohon pengertiannya karena tentunya di tempat yang baru kami perlu persiapan-persiapan yang lebih matang dan kami mohon toleransinya. Pelayanan tetap kami prioritaskan untuk dalam hal ini terhadap masyarakat pencari keadilan. Namun kalau ada hambatan-hambatan kalau kami melayani, sekali lagi kami mohon maaf. Saya kira gitu Pak. Oke, itu dia. Kalau dari Pak Agus, silakan Pak Agus. Iya, terima kasih untuk masyarakat Kota Palembang. Seperti yang saya disampaikan bahwa kami insya Allah nanti awal bulan Mei kita sudah operasional di kantor baru, yaitu di Museum Tekstil Jalan Merdeka nomor 9 Kota Palembang. Dengan operasional di Museum Tekstil tersebut, harapan kami semoga masyarakat mengetahui dan memahami pemilihan kantor tersebut supaya jangan sampai kesasar nanti menyasar di kantor lama. Kalau kantor lama otomatis sudah tidak operasional. Jadi kami buka di kantor baru, pelayanan masyarakat tetap seperti biasa. Kami tidak ada perubahan, jam pelayanan juga sama, jam 8 sampai jam 16.30. Kemudian mengingatkan di dalam pelayanan PTSP kami sudah tidak lagi melayani dengan pembayaran secara cash. Itu kan ada pembayaran uang. Iya. Uang apa untuk bukan denda, untuk pembayaran seperti Administrasi. contoh administrasi untuk pembayaran PNBP dan sebagainya. Itu pembayarannya melalui elektronik semua. Udah digital semua Pak ya. Digital semua. Jadi tidak ada pembayaran uang cash di PTSP kami. Oke. Untuk apa? Kami sekali lagi menekankan kami menjalankan zona integritas dan sistem manajemen anti penyuapan untuk mengantisipasi, dan himbauan saya kepada masyarakat Kota Palembang yang berurusan perkara dengan pihak kami mohon bantuannya dengan tidak menghubungi petugas kami untuk memberikan sesuatu berupa apapun yang berupa gratifikasi. Bantu kami untuk menjaga gratifikasi dan integritas. Terima kasih. Betul. Jadi integritas kita jaga Benar ya sekali. dari tentunya kerjasama masyarakatnya juga Iya. ya Pak ya. Kalau masyarakatnya masih bandel gimana dong? Nah itu makanya tentunya dari Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus ini udah
ada zona integritas, tapi kita jangan lupa sebagai masyarakat juga ikut andil ya Pak ya, Iya. untuk menjaga zona integritas itu Wah, ya. udah terasa ya, ini lah sejam kita ngobrol. Iya, benar Jadi sekali. nak beli yang mana Pak? Iya. Pronas kita. Oke, mungkin ada tambahan? Prodium. Mungkin ada Boleh, boleh, tambahan? boleh. Saya Ada tambahkan, tambahin dikit Pak Ketua. kami Boleh, silakan, Pak Agus. ada program Prodeo. Prodeo itu adalah tuh, Pak? yang tidak berbayar. Oke. Jadi Masyarakat tidak mampu. apabila masyarakat yang tidak mampu ingin berperkara, kita ada pelayanan namanya Prodeo. Prodeo Pak ya. Silakan nanti menghubungi petugas PTSP kami, nanti akan dijelaskan Oke. bagaimana prosedurnya, tata cara dan sebagainya. Tapi ini khusus untuk masyarakat tidak mampu ya. Berarti Iya. ada syarat dari kelurahan atau Iya, gimana? tadi. Ada surat Ada keterangan. Makanya kebutuhan akan ada tidak mampu syarat-syaratnya dan itu sebagainya. tadi. Nanti Luar bisa biasa. tanyakan dan kami akan pampangkan nanti di website kami. Oke, Wow. mungkin Syaratnya boleh apa? Pak Agus di-spill aja. Website-nya Iya, ya. apa mungkin kalau informasi lebih lengkap Pak, atau apapun informasi Benar, dari kita Kak. bisa cek kemana Pak? Itu. Benar, karena ini udara segar nih untuk masyarakat Iya. yang kurang Jadi mampu. kita nanti akan memuat semua informasi di website kami, di Pengadilan Negeri Palembang, dan medsos kami selalu terbuka untuk masyarakat. Semua informasi akan kami sampaikan di sana. Supaya apa? Masyarakat bisa melihat secara langsung. Dan kami juga butuh saran kritik dari masyarakat. Kekurangan kami, misalnya ada yang kurang benar, ya kami mohon masukan juga. Iya. Dan tentunya apabila ada pengaduan akan kami segera tindak lanjuti. Oke. Boleh spill akun medsosnya Pak? Mungkin ada yang belum tahu Pak. Pak Ain, silakan. Akun medsosnya. Akun medsosnya Boleh Pak? Mungkin? dari pengadilan. Oke, bisa cari B mungkin Di kayak web, di web. intinya di pegawai negeri Pengadilan Negeri Pengadilan Palembang. Negeri Pengadilan Negeri Palembang. Pengadilan Negeri. Pengen dia jadi Salah, presiden. Pengadilan Jadi. Negeri Palembang kelas Lagi 1 kita Agustus. milih Iya. SM Silakan sini. cari B di sana. Pokoknya di website sudah komplit atau datang langsung juga udah apa-apa. Atau Ya. tadi ke Dekran Nasda juga. Boleh. boleh. Yang Coba pasti ya. Bakal dibantu ya. Benar. Benar. Ya. Jadi Oke. yang pastinya untuk masyarakat Kota Palembang sekarang nantinya per tanggal 2 sampai tanggal 3 Mei 2025 masyarakat kita mohon izin untuk perpindahan sejenak. Jadi Iya. seluruh aktivitas persidangan dan juga operasional dari Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 A khusus ini pindah dulu sejenak di Jalan Merdeka ya Pak Iya, ya, di Museum Tekstil Palembang. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai salah ya. Benar. Lah mana nih? Maaf udah kate. Sudah lah kaki-kaki Tidak, banget. jangan. Jadi pelayanan seperti biasa. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas Terima khusus kasih. ada Pak Agus Waluyo Cahyono SMUM. Kalau juga sekretaris Pengadilan Negeri Palembang kelas khusus Pak Naim Maitulu Esa. Sehat-sehat Bapak. Semoga kita bertemu lagi dan tolong diingat buku kami Pak. Ya. Siapa tahu ada yang jadi terdakwa. Jangan. Tapi balik lagi zona integritas. Iya, iya. Ay, aku Mana kenal baca? ya, Mana baca. Cara kenal ya Pak. Iya iya iya. Pokoknya jangan Jadi satu terima buku kasih ya. banyak sudah Iya, iya, menyaksikan iya. tentunya Warung Waebo 1 jam tadi. Tentunya selalu ya untuk saksikan Waebo Iya benar setiap sekali. Di setiap hari Rabu Rabu. ya. Jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Hai di Pal TV. Memang punya kita. Cesara pamit. Ceokan sama Dan Cek Putri. Putri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu ya. Dadah. Bye.